Apakah kamu mulai meragukan dirimu sendiri karena apa yang dikatakan pasanganmu? Kamu merasa dimanipulasi dan semakin kabur melihat kebenaran karena apa yang dilakukan seseorang. Jangan-jangan mereka adalah seorang gaslighter. Gaslighting yang dilakukannya padamu mulai membuatmu bergantung padanya. Apa itu gaslighting? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ambil baiknya. Setelah beberapa waktu viral istilah ghosting, tapi napa kamu ghosting? Welet kang ghosting, kang ghosting. kini trending istilah gaslighting. Ya, ini tidak jauh dari peristiwa Kim Seon Ho, bintang Korea yang melakukan gaslighting ke pacarnya. Diberitakan bahwa Kim memaksa pacarnya untuk aborsi setelah mereka berhubungan tanpa pengaman. Lalu di mana sisi gaslightingnya? Kim memanipulasi pacarnya dengan berkata bahwa memiliki bayi akan membuatnya sulit mengejar karir dan merawat orang tuanya. Lalu dia memaksa pacarnya untuk melakukan aborsi, sampai akhirnya pacarnya mau melakukan apa yang Kim minta dan melakukan aborsi. Ya, gaslighting adalah bentuk pencucian otak sehingga korban mempertanyakan realitanya sampai dia berada di bawah cengkraman gaslighter sehingga korban mau melakukan apa yang diinginkan oleh gaslighter. Istilah gaslighting sendiri bukanlah sebuah kata baru. Term ini diambil dari sebuah film yang berjudul Gaslight, di mana dalam film itu dikisahkan sang suami memanipulasi istrinya sampai sang istri mengira dirinya kehilangan akal sehatnya. Stephanie Sarkis, seorang psikolog dalam Psychology Today, mengatakan beberapa hal yang harus kita perhatikan dari seorang gaslighter. Di antaranya adalah: pertama, mereka berbohong secara terang-terangan. Hal ini dilakukan agar korbannya tidak stabil. Mengapa? Karena ketidakstabilan itu, maka korban akan lebih mudah dikendalikan. Yang kedua, mereka menyangkal pernah mengatakan sesuatu. Meskipun kamu punya bukti, kamu tahu kamu mendengarnya, tapi mereka menyangkalnya. Itu membuat kamu mulai mempertanyakan realitas kamu. Dan semakin mereka melakukan itu, semakin kamu mempertanyakan realitas kamu dan mulai menerima realitas mereka. Yang ketiga, mereka membuat kamu lelah dari waktu ke waktu. Ini adalah salah satu hal berbahaya tentang gaslighting. Ini dilakukan secara bertahap, dari waktu ke waktu. Kebohongan di sini, kebohongan di sana. Komentar sinis seringkali dia lakukan. Dan kemudian mulai meningkat. Bahkan orang yang paling cerdas dan paling sadar dapat tersedot ke dalam gaslighting. Hal ini dapat dianalogikan seperti katak di penggorengan. Panasnya dinaikkan perlahan, jadi katak tidak pernah menyadari apa yang terjadi padanya. Yang keempat, tindakan mereka tidak sesuai dengan kata-kata mereka. Saat berhadapan dengan gaslighter, perhatikan apa yang mereka lakukan, jangan yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan tidak berarti apa-apa. Itu hanya perkataan. Apa yang mereka lakukan adalah masalahnya. Dan yang kelima adalah hal yang paling menakutkan yang dilakukan oleh seorang gaslighter. Mereka memberitahu kamu dan orang lain bahwa kamu gila. Ini adalah salah satu alat gaslighter yang paling efektif. Gaslighter tahu jika mereka mempertanyakan kewarasan kamu, orang tidak akan mempercayai kamu ketika kamu memberitahu mereka bahwa gaslighter itu kasar atau di luar kendali. Ini adalah teknik utama yang mereka lakukan. So guys, gaslighting sebenarnya banyak dilakukan oleh para pemimpin diktator
ataupun para pemimpin sekte sesat yang memanipulasi para pengikutnya sampai mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Namun hal ini ternyata juga terjadi dalam berbagai relasi yang kita jalani. Bukan hanya antara pasangan yang sedang berpacaran maupun yang sudah menikah. Gaslighting juga dapat terjadi dalam relasi parenting, di mana orang tua memanipulasi anaknya sehingga apapun yang dikatakan oleh orang tua adalah kebenaran, seburuk apapun perkataan itu bagi anaknya. Jadi guys, kalian perlu berhati-hati dengan perilaku gaslighting ini. Jangan sampai kalian terperangkap di dalamnya. Oke guys, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan ambil baiknya.